Ya, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan sabun ya, baik sabun cuci piring, sabun deterjen, cuci pakaian, atau sabun cuci tangan ya. Jadi bahan utamanya itu ini ada mesh. Mesh itu bentuk aslinya sebenarnya seperti ini ya. Makanya disebutnya mesh. Flek bentuknya kayak pipi-pipi seperti itu. Cuma untuk memudahkan pemakaian, jadi mesh ini dilarutkannya itu dengan cara dengan air panas atau dipanaskan ya. Nanti hasil jadinya ini setelah dicampur air ya, ada perbandingannya, ini jadinya seperti ini. Kadang-kadang meshnya ini ada yang dari produsen, ada yang agak putih, ada yang agak kuning ya, seperti ini ya. Ini yang sudah dilarutkan dengan air dipanaskan, jadi supaya mudah lagi, tinggal digunakan dicampur air. Lalu yang kedua ini ada yang namanya garam ya. Ini garam ini adalah garam industri ya. Sebenarnya paling tidak ada 3 jenis garam yang kita kenal. Satu garam kasar itu yang biasa dipakai untuk ikan segala macam, itu kalau bisa jangan digunakan karena itu nanti kotor ya, sabunnya akan kayak keruh begitu. Kalau ini garam industri ini agak halus. Lalu kalau ada juga yang kita kenal sehari-hari itu garam untuk dapur ya, itu yang beriodium. Mau pakai itu juga boleh, cuman kan harganya akan lebih mahal ya. Lalu yang kita gunakan ini dua bahan. Lalu ini fungsinya garam ini untuk pengental ya. Kalau ini untuk pengental dan juga untuk pembusa juga, jadi ada busanya. Nah, ini ada tipol ya. Tipol ini gunanya untuk satu untuk pengental juga dan juga untuk pembusa. Bahan yang lain kita gunakan sebenarnya selain mesh itu sering dikenal itu Texapon ya. Lalu ini ada yang namanya ampitol. Ampitol ini untuk pembusa ya, atau suka disebut juga foam booster. Ini hampir sama dengan ini. Ini Camperland ya. Camperland dengan ampitol hampir sama. Sebenarnya ini bisa digunakan bisa tidak. Cuman ditambahkan aja ya. Setelah itu tentunya ada pewarna ya. Kalau pewarna bisa macam-macam, tapi pewarna nanti di akhir aja, karena untuk bahan dasar membuat sabun itu bisa dibedakan dari pewarna dan parfumnya. Nah, ini nanti kita campurkan ya, nanti pertama kali bahan itu. Nah, lalu ini juga ada yang namanya ya, kelihatan ya, gliserin ya. Gliserin ini fungsinya untuk pelembab. Jadi kalau kena di tangan itu tangan kita agak lembab ya, karena ada tangan-tangan yang sensitif, itu bisa sensitif terhadap kulit ya. Lalu ini ada namanya citron zur. Namanya citron itu memang ini bersifat asam ya. Ini bisa juga digunakan untuk menurunkan pH. Ini fungsinya tujuannya untuk membuat keseknya di tangan, baik cucian ataupun piring-piring. Lalu ini ada STPP ya, untuk pengangkat noda. Kalau ini EDTA itu fungsinya untuk pengawet ya, untuk pengawet. Nah, ini ada antibakteri juga. Antibakterinya kita pakai PKC, merek dagang. Nanti ini bahan-bahan ini setelah ini dicampurkan yang di depan, lalu tahap kedua kita campurkan ini. Lalu setelah itu ada yang untuk pewanginya, ini parfum. Di sini saya pakai parfum apel, kira-kira sekitar 20 ml. Nanti parfum ini kita buat campuran tersendiri. Kita campurkan dengan PG, propylene glycol. PG ini fungsinya untuk memperkuat parfum ini, wanginya ya, supaya wanginya makin kuat. Lalu kita masukin juga nanti NP10
NP10 ini untuk pengikat minyaknya, karena ini bahannya ada minyaknya juga. Kalau ada bahan-bahannya dari minyak itu bisa supaya bisa nyatu dengan air ya. Nanti ini 3 bahan ini kita jadiin satu. Oke, bahan setelah itu jadi semua, baru kita masukin nanti pewarna ya. Pewarnanya bebas. Untuk garam ini sebaiknya sebenarnya ada yang dicampurin langsung ya nanti ke mesnya dalam bentuk seperti ini, tapi saya sarankan dilarutkan ya supaya lebih mudah untuk pencampurannya. Oke, nanti kita mulai ya untuk pencampurannya. Oke, yang pertama ini garamnya kita larutkan ke air ya. Kita bisa larutkan ke air ini setengah liter atau 1 liter ya. Kita coba setengah liter ya, mudah-mudahan bisa larut. Ya, kira-kira aja ya. Lalu kita masukin garamnya ya. Biasanya campuran garam dengan air ini minimal 1:2 ya. Artinya kalau garamnya 200, airnya minimal 400. Nah, kalau terlalu kental dia jenuh, nggak bisa nyampur ya. Dia jenuh, masih ada sisa dari butiran garam. Ya, ini nampaknya sudah ya, sudah tercampur. Nanti ini kita gunakan belakangan aja ya, kita siapkan aja campurannya, nanti kita sisihkan. Oke, ini kita mau mulai membuat sabun ya, dengan bahan mes di sini ya. Untuk kebutuhan 5 liter. Saya sudah masukin yang baru dipanaskan, tapi ini sudah dingin. Dan ini untuk kebutuhan 5 liter ya, mesnya yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Kita tambahkan. Ini kalau dia dingin dia agak kekuningan gini ya. Lengket sekali nih, kental banget, jauh lebih kental daripada Texapon ya kalau dia kondisinya dingin. Oke, tinggal kita masukin air sedikit demi sedikit. Kita mulai masukin ya. Ini 1 liter pertama.
Ini dia mudah larut ya kalau sudah pernah dicairkan. Supaya nggak menimbulkan busa, kita taruh di dindingnya. Kita tambahkan lagi ya. Lumayan ya, lumayan pegal, belum seberapa. Udah 3 ya. Ini 4. Oke, 5 liter. Kita aduk merata
Nanti setelah ini kita diamkan dulu ya, biar dia melarut seluruhnya dengan air. Mesh ini lumayan ya untuk busanya, ini bisa kelihatan ya, tapi memang tidak sebanyak dengan Texapon. Tapi untuk kekentalan mesh lebih unggul daripada Texapon untuk volume yang sama. Mungkin kalau mesh bisa dibilang pemakaiannya sekitar setengahnya daripada Texapon untuk campuran sabun. Oke, ini kita diamkan dulu sesaat ya, sampai melarut benar. Larutan mesh yang sudah kita siapkan ya, sudah kita campur dengan air. Ini mestinya sekitar, sorry ya kalau ini setengah liter, kan kita mau buat 5000 mili atau 5 liter. Ini airnya harusnya dimasukin 4,5 liter ya, tapi nggak apa-apa, tadi udah terlanjur, jadinya kurang lebih 5,5. Oke lah. Nah, setelah itu kita masukin ini ya, tipolnya ya, tipol. Sambil kita aduk. Pastikan habis semua ya. Lalu kita masukin lagi ini ampitolnya. Keras. Sambil diaduk juga ya. Lalu ini tambahan ya, untuk nambah busa juga, bisa lebih banyak bisa sedikit. Ini sebenarnya nanti kalau kita mau busanya lebih melimpah, kita tinggal tambahin bahan-bahan ini ya. Ini 3 bahan ini untuk nambah busa. Ini agak lebih kental ya kalau campuran. Nah, ini kita masukin lagi, setelah itu glycerin. Glycerin tahu ya fungsinya untuk pelembab di tangan. Ini 10 mili ya, kebutuhannya 10 mili. Lalu bisa kita tambahkan ini ya, citron zuro. Semuanya sambil diaduk-aduk ya. Supaya nanti cuciannya bisa keset ya.
piringnya juga mau lebih banyak sedikit juga boleh, cuman hati-hati karena ini citron zure ini mengandung pH-nya agak rendah ya. Lalu masukin ini STTP, fungsinya untuk mengangkat noda-noda ya. Ini ya EDTA untuk pengawetnya, supaya nanti kalau mau disimpan agak lama ini dia bisa stabil, bisa awetnya. Gram ini ya. Nah ini juga penting, PKC atau antibakteri, bentuknya cair, kita bisa pakai supaya cuciannya atau ininya tidak kena bakteri ya, tangan kita juga. Oke, tinggal 4 bahan ya yang belum, 5 ya, sama garam. Nah ini khusus untuk yang parfum, bisa sebenarnya dimasukin semua, cuman biasanya saya campur jadi satu supaya menetralisir ya. Jadi ini kita buka ya. Lalu kita masukin ke dalam parfum. Ini juga NP10 ya. Ini kita masukin. Campur dulu ya. Oh, agak keruh ya jadinya. Oke, kita baru masukinnya ke sini. Ini wanginya wangi apel ya. Kalau masih ada sisanya kita bisa tambahkan sedikit air. Oke, ini paling tidak sudah semua, tinggal berwarna sama garam ya. Kita mulai masukin garamnya. Ini garamnya bisa disaring ya sebenarnya kalau ada di atasnya gini. Oke, lalu garam ini kita masukin ke dalam campuran ini ya, sedikit demi sedikit. Dia nanti akan mengental ya.
Ya, ini udah mulai mengental ya. Lihat ya, sudah mulai mengental. Kalau kurang kental, kita bisa tambahkan garam sedikit lagi. Garam dapur juga bisa sih. Masih ada yang belum larut sedikit. Ini sudah campurannya sudah mulai agak berat ya, artinya sudah mulai mengental. Tapi pemakaian garam ini jangan terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan ya jenuh, ini jadinya malah berbalik encer. Ini ya masih ada garamnya sedikit. Kita bisa tambahin air ya dikit, karena dia sudah jenuh. Nanti sebenarnya bisa garam ini kita tambahin, kita campur air 1 liter juga bisa ya, tapi larutan mesnya kita buat 4 liter jadinya. Jadi saya sudah buat terlanjur 5 liter ya. Bapak lihat ya, bisa kental ini. Nah, ini udah larut semua. Ya, habis ya. Ini sudah berat ya, sudah mengental. Ya, ini sudah jadi ya. Ini. Ya, ini kita sudah jadi ya. Nah, ini. Ya. Ya, sudah kental. Nanti kalau busanya ini bisa didiamkan aja, mungkin beberapa jam, ini bisa akan turun ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sebelum parfum tadi ya, bisa kita mau buat misalnya sabun cuci piring kita bisa tambahin warnanya hijau misalnya, atau kuning juga boleh lah, terserah. Kalau untuk parfumnya pilihannya bisa jeruk nipis, bisa juga lemon.
Kalau untuk cuci pakaian, parfumnya bisa lavender, sakura juga enak ya. Ya ini udah kental ya. Lalu bisa juga ya yang mawar juga boleh. Lalu kalau untuk sabun tangan, cuci tangan bisa warna kuning. Warna kuning itu bisa apel, bisa mawar boleh ya, sakura juga enak. Oke, sudah selesai. Setelah itu kalau tinggal mau ditambahin warna, ini kita bisa tambahkan warnanya ya. Ini di sini warnanya merah ya. Ini warnanya merah. Ini pewarna ini bukan, jangan gunakan pewarna pakaian ya, tapi gunakan pewarna makanan supaya ini lebih sehat. Sorry, atas. Karena apa ini saya bikin aja warnanya merah, sedikit-sedikit ya, nanti sesuai dengan seleranya mau seterang apa. Lagi ya. Cukup ya. Oke, demikian proses pembuatan sabun. Ini kalau dirasakan atau kurang kental atau apa, sebenarnya bisa dicoba kita tambahkan garamnya lagi ya. Karena tadi volume airnya ini sudah lebih dari 5 liter ya. Cuman hati-hati jangan terlalu banyak. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, ini hasil sabun yang sudah hilang ya busanya. Kental ya. Ya, kental sekali. Dan bersih ya.